Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik ibu-ibu jamaah Amalina yang saya cintai karena Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab kecil ini, Masya Allah, yaitu pembahasan tentang 10 kiat menyucikan jiwa, disusun atau ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Seperti biasa, boleh ibu-ibu tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, ya. Coba ditengok, temannya ada nggak yang nggak bawa buku? Ya, kalau ada yang nggak bawa, bareng-bareng di tengah, ditaruh bukunya di tengah. Ya, bersama-sama. Niatkan untuk menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Sudah ibu-ibu? Ya, silahkan sekarang dibuka. Kita sampai di bab berapa? Bab 8, berarti dibuka halaman 38. Kita akan belajar tentang memilih kawan dan majelis yang saleh. Dibuka dulu ibu-ibu, silahkan. Sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang buka surah Al-Kahfi ayat 28. Yuk dibuka yuk. Surah Al-Kahfi ayat 28. Sudah? Saya bacakan G. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. Baik, dalam surah Al-Kahfi ini ibu-ibu ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kata para ulama termasuk di dalamnya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa ayat ini bisa dipakai untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang Allah inginkan dari kita semuanya? Allah inginkan untuk wasbir, bersabarlah. Isbir di sini adalah kata perintah, bersabarlah, ya. Dan Syekh Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan bahwa di dalam ayat ini isbir, bersabarlah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Yaitu pertama. Jadi sabar itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, kita akan berjalan, ya, mengitari kehidupan ini, berjalan menuju negeri akhirat, kampung halaman kita, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sabar ini. Ya. Dan hidup itu berputar antara doa dan sabar. Apa Bu? Doa dan sabar. Ya. Kalaulah ada sesuatu yang kita pinta kepada Allah dan Allah belum berikan dari apa yang kita harapkan, artinya kita diminta untuk bersabar.
Kalau ada sebuah problem yang ada di depan mata kita, kita nggak tahu solusinya seperti apa, maka kita masih punya senjata, yaitu berdoa. Ya. Jadi kaidah bahwa hidup ini bainas sabr was salah. Bainas sabr, antara sabar dan doa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis sabri was salah." Ya, apa kata Allah? Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Berarti sabar dan salat ini menjadi modal utama untuk kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke jannahnya. Ya. Termasuk di dalamnya, ya, tadi Mbak Fitri yang jemput saya tuh merasa nggak enak gitu. Ustazah, dari jam berapa nunggu? Saya bilang, tadi saya sudah sampai sini jam 7. Ya Allah, ngapunten Gius, berarti udah sejam. Nah. Saya bilang, it's okay Mbak Neti, nggak apa-apa. Saya menunggu di dalam masjid, aman insyaallah. Ya, jadi ternyata ya teman-teman, sesuatu yang perlu kita latih dalam kehidupan kita itu adalah sabar menunggu. Ya, saya tanya kepada ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau menunggu suami pulang, menunggu jemputan anak belum keluar gitu. Kira-kira kita sabar enggak? Yakin ya? Sabar atau kita merasa jenuh, merasa enggak tenang, gerasa gerusu, apa ya, kemerungsung bahasanya. Gimana tuh? Sabar? Yakin? Kadang-kadang ya, subhanallah. Khawatir. Nah ini dia, sifat khawatir, sifat tergesa-gesa, sifat cemas berlebihan, ini adalah sesuatu yang munculnya dari syaitan. Ya, maka kita ini perlu, ibu-ibu, ini nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Kita ini perlu belajar sabar. Napa? Belajar. Ya, kok bisa Ustazah Anje belajar? Karena teori sabar tuh sering kita dengar. Tapi praktek dalam kehidupannya yang kita butuh untuk belajar, berlatih. Ya, jadi sabar ini harus kita perjuangkan. Ya, karena orang-orang yang bersabar, masya Allah, Allah akan berikan pahala tanpa batas. Artinya Allah akan memberikan hadiah terindah di dalam kehidupannya, yang Allah tuh tidak memberitahukan terlebih dahulu apa pahalanya. Coba ibu-ibu, masalah pahala infak Allah kasih tahu ke kita. Ya, infak itu akan dilipat gandakan sekian dan sekian dan sekian dan sekian. Tapi untuk pahala sabar Allah sembunyikan. Kata para ulama, saking besarnya pahala sabar. Ya, jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Termasuk di dalamnya adalah bersabarlah ketika kita harus berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya, memang butuh sabar Ustazah, butuh. Yang namanya teman itu beda karakter. Yang namanya jiwa itu ada perbedaan sifat di antara kita dan teman-teman kita. Maka bersabarlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kita seorang teman yang baik, teman yang dekat dengan Allah, teman yang menjaga agamanya, teman yang senantiasa menasehati kita. Dan terkadang Allah uji dalam sebuah pertemanan itu ada sesuatu yang mungkin ya bisa akhirnya endingnya kita harus berpisah dengannya, maka bersabarlah. Pernah nggak sih ibu-ibu dalam berteman itu ada semacam ujian yang membuat kita itu harus ngelus dada gitu loh? Ada nggak? Atau lancar-lancar saja? Atau bahagia-bahagia saja? Hah? Ada ya? Contohnya nopo? Kadang nyinggung dengan apanya? Dengan lisannya gitu kan ya? Ya kita bersabar. Lebih baik kita bersabar dengan berteman ya. Dengan berteman ketika Allah memberikan kepada kita teman-teman yang soleh, daripada kita mundur dan kita lepaskan teman kita, belum tentu Allah berikan teman yang lebih baik. Nah, ini mindset kita harus dirubah. Ya, jadi jangan sampai ibu-ibu, teman yang Allah berikan kepada kita yang soleh ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pegang dan kita harus bersabar dalam menghadapi pertemanan, persahabatan.
Karena ibu-ibu ketahuilah bahwa sahabat yang baik ini, sahabat yang solih ini, teman yang Allah Azza wa Jalla ridhoi ini, kelak kalau kita bersabar sampai kita meninggal dunia, maka teman kita ini bisa memberikan syafaat untuk kita semuanya di hari kiamat nanti. Ya, jadi ada beberapa amalan yang memang bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang baik ini kelak nanti di akhirat akan mencari kita kalau seandainya kita belum ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memilah dan memilih teman-teman yang saleh, teman-teman yang salihah. Ya. Yang kedua, orang-orang yang berteman didasari dengan sesuatu yang berlandaskan karena Allah fillah, maka besok di akhirat Allah akan berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka Allah akan berikan bonus. Ya, apa bonusnya? Allah akan kasih naungan. Bayangkan, di akhirat nanti matahari didekatkan sedekat-dekatnya dengan kita. Sampai-sampai ada kondisi manusia itu di akhirat ya, yang dia akhirnya tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya. Dan orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah tidak kepanasan karena mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Jadi mencintai karena Allah itu jangan main-main. Ya, pahalanya luar biasa, bonusnya luar biasa. Bahkan Masya Allah ya. Kita ini motivasi untuk kita bersabar ketika kita harus berteman dengan orang saleh. Bahkan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang baik ini besok di akhirat nanti Allah akan berikan nur. Apa itu nur? Cahaya. Ya. Sampai-sampai orang-orang bertanya, ya itu siapa orang-orang yang diberikan cahaya yang berdiri di atas mimbar-mimbar, di atas tempat-tempat yang tinggi? Apakah mereka para nabi? Bukan. Apakah mereka para syuhada? Bukan. Maka dijawab, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Jadi penting teman-teman untuk kita bersabar manakala kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki teman yang baik, teman yang salihah. Kemudian di tengah perjalanan kita berteman ada kadang kala mungkin ya teman kita berbuat sesuatu yang menyakiti kita, maka kita maafkan. Sudah, kita maafkan. Ya, di akhir zaman ini, di antara godaan terberat adalah lingkungan. Kita sudah berada di sebuah zaman di mana naudzubillah ya minuman keras sudah merajalela, perzinahan sudah merajalela, joget-joget sudah merajalela, nggih riba sudah merajalela, hutang-hutang sudah merajalela. Apa yang bisa kita pertahankan kembali kalau bukan berteman dengan orang-orang yang saleh? Ya. Keutamanya apa sih ibu-ibu berteman dengan orang-orang salihah? Di antaranya kalau kita sedang jauh dari Allah, maka teman kita menasihati kita. Ya, teman kita berusaha memberikan solusi untuk lebih dekat dengan Allah. Bukan sebaliknya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita punya teman yang baik, punya teman yang salihah, kita curhat ya kepadanya tentang masalah finansial kita. Ya, bahwa setelah kita curhat kepada Allah kan kadang curhat sama bestinya masing-masing ya. Gini. Teman yang salihah akan memberikan sebuah solusi. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Itu kan teman yang salihah. Ya. Tingkatkan ketakwaanmu, dekatkan kepada Allah, berpuasa, salat ya. Tapi orang yang tidak salihah, orang yang tidak baik, kawan yang tidak baik, apa yang akan dinasihati? Apa yang akan diucapkan? Ambil jalan instan, pinjol. Ya kan? Pinjol. Atau bahkan yang lebih mengerikan lagi, zaman sekarang saya pernah mendengar sebuah kasus di mana ada suami istri yang diuji oleh Allah finansialnya lagi tidak baik-baik saja. Ya, perempuan ini punya teman yang tidak baik. Ya, dan temannya bilang begini, berarti kalau seperti itu kamu tinggalin aja suamimu. Ya, kan suamimu sudah tidak lagi bisa mencari nafkah, sudah di PHK. Kamu cari laki-laki yang lebih banyak hartanya. Subhanallah. Itu teman-teman yang tidak baik tuh begitu. Dan ada pada zaman sekarang tuh banyak ibu-ibu.
Hati-hati, banyak teman-teman yang justru membuat kita itu akhirnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman yang ada di sekeliling kita yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah manakala teman kita mengingatkan kita dengan kebaikan, mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ibu-ibu, teman-teman kita itu berani untuk memberikan nasihat kepada kita. Karena kita hidup di daerah Jawa, di mana di Jawa itu ada budaya pekewoh, ya, riko, pekewo. Akhirnya kalau kita mau menasihati teman kita nanti mbok-mbok disangka sok suci, mbok-mbok gitu kan ya. Ada banyak mbok-mbokan lah. Ya. Iya kan, Bu? Ya. Kita mau nasihati teman kita sudah jauh dari Allah, kita mau nasihati, setannya bilang, "Ojo, kamu juga masih banyak dosa." Gitu kan? Ya, mbok-mbok kamu tuh nanti dianggap sok suci, gitu kan? Ya. Sama, teman kita pengen minta nasihat dari teman kita, ya. Maka ternyata teman kita tidak berani. Karena apa? Karena tergoda dengan seton, ya, digoda oleh seton. Jangan kita juga digoda oleh seton. Udah, nggak usah dengerin temenmu, ya. Temenmu itu cuma bisa bicara aja. Ternyata dia juga orangnya begini-begini, begitu kan ibu-ibu? Ya. Mulai sekarang kalau ada teman kita, ibu-ibu ya, yang menasihati kita, berterima kasihlah kepadanya. Para ulama zaman dulu kala, mereka akan menganggap nasihat itu sesuatu yang lebih mahal dari mutiara. Bahkan mereka mau membeli nasihat tersebut dari temannya. Ya, mau membayar nasihat itu dari temannya. Karena teman-teman yang baik adalah teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu silahkan dilanjutkan ini surah Al-Kahfinya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kita diminta untuk bersabar dengan siapa ibu-ibu? Dengan orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah menjaga zikir pagi dan petang, ya. Kenapa? Karena zikir pagi dan petang itu adalah sesuatu yang banyak sekali keutamaan di dalamnya. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, kata beliau, zikir pagi dan petang itu adalah tameng, ya, untuk berbagai macam kejahatan yang akan mengenai kita. Jadi diibaratkan orang yang zikir pagi dan petang itu sedang memakai baju besi. Ibu-ibu, kalau ada orang berperang, dia tidak memakai baju besi, ada panah kira-kira mengenai badannya napa mboten? Inji. Tapi kalau sudah pakai baju besi, minimal panahnya akan kembali lagi kepada yang memanah. Jadi ketahuilah bahwa zikir pagi dan petang itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan. Mindset kita harus dirubah. Bukan Allah yang butuh dengan zikir pagi petang kita, tapi kita yang butuh untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh untuk membaca zikir pagi dan petang. Kita yang butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memprioritaskan sesuatu, maka dia akan menjadikan itu adalah prioritas dalam kehidupannya. Jadi banyak teman-teman, ya, ujiannya tuh kalau zikir pagi dan petang tuh yang banyak yang kelewat tuh alasannya, Pak. Kalau pagi rempong ustazah, ya, harus menyiapkan bekal, begitu ya. Kalau pagi anak-anak berangkat pagi, ibu-ibu, zikir pagi dan petang itu tidak menghabiskan waktu sampai 1 jam. Ya, kalau ibu-ibu sudah hafal, masya Allah, Allahumma barik, maka insya Allah cukup 20 menit sampai setengah jam selesai. Ya, jadi sambil ibu-ibu misalnya menyiapkan, sambil zikir pagi petang boleh. Ya, syukur-syukur lebih khusyuk lagi ibu-ibu duduk, ya, membaca zikir pagi sambil mentadaburi maknanya. Masya Allah, cantik sekali maknanya. Ya,
Kita ambil sebuah contoh di zikir pagi itu, kita minta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina, gitu kan. Wastur auratina wa amin rawatina. Allahumma hfadni, ini juga bagus. Min baini aidina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina. Kita minta kepada Allah agar kita dijaga dari segala sisi. Kita minta kepada Allah agar Allah menutupi aib-aib kita. Kita minta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kehidupan kita. Orang yang diselamatkan oleh Allah, ibu-ibu, terkadang ya, kalau ada sebuah kejadian yang akan menimpanya, ya, sebentar lagi di depan tuh ada kejadian, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan itu. Ya, kita diminta untuk baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya masih ingat ya beberapa, saya lupa tepatnya kapannya, tapi sebelum Ramadan berarti ya, ketika kami safari dakwah ke Jakarta, kami mampir dulu ke tempat ibu saya di Cirebon, menginap semalam. Pagi hari setelah subuh itu kita ke arah Jogja. Baru masuk tol, dari pintu tol Cirebon itu, kami melihat, ya, saya dan suami di depan, dengan Ustadz Hanan di depan, itu melihat ada mobil dari arah kanan nyalip, terus berada tepat di depan kami tuh, guling-guling. Ya Allah, alhamdulillah pas, ya Ustadz Hanan gak ngantuk, ya, gak ngantuk, langsung ngerem, gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan alhamdulillah gak ngebut gitu loh, kan biasanya kalau di tol kan ngebut gitu ya. Karena itu baru masuk ya. Jadi Allah selamatkan, Masya Allah. Dan ini saya berkata kepada beliau, alhamdulillah Allah yang telah menyelamatkan kita. Bayangkan Bu, kalau kita ngebut itu jadi kecelakaan beruntun. Ya, yang di belakang juga mobil ada gitu. Alhamdulillah. Akhirnya kita bahu-membahu menolong orang yang tadi bawa barangnya berhamburan gitu ya. Dan alhamdulillah semoga tidak ada apa-apa itu ya. Tapi orangnya bangun gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kesembuhannya. Ya. Jadi intinya begitu. Pernah nggak sih ibu-ibu ya melihat sebuah kejadian di mana kita itu diselamatkan oleh Allah gitu loh dalam kehidupan kita? Sering kan? Ya Allah, misalnya ibu-ibu ada apa? Ada angin kencang, terus pas ibu-ibu di tempat yang akhirnya ibu-ibu lihat di sebuah berita, oh ternyata tadi tempat saya tadi berhenti mobil saya, ternyata apa di situ kejatuhan pohon. Ya Allah selamatkan. Ya. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah bagi siapapun yang menjaga zikir pagi dan petang. Ya. Jadi saran saya, ya, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Sekredit apapun, ya keadaan kita prioritaskan, bukan luangkan. Kalau luangkan berarti kalau ada waktu luang. Tapi kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh enggak melihat Ustazah? Boleh. Ya, sekalian ditadabburi maknanya, isinya. Ya, dan itu Masya Allah luar biasa. Ya. Kemudian di sini disebutkan wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Berarti di dalam pertemanan yang perlu kita landasi adalah bertemanlah dengan seseorang karena Allah, bukan karena dunianya. Ingat, dunia itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bawa pulang sampai ke akhirat. Pertemanan yang dilandasi karena Allah, maka Allah akan langgengkan pertemanan itu. Tapi pertemanan yang dilandasi bukan karena Allah, entah itu karena dunia, entah itu dunia itu misalnya apa Bu? Harta, makanan, apalagi? Misalnya kita berteman dengan besti kita karena dia hobi traktir. Kita berteman dengan besti kita karena dia punya kendaraan yang bagus. Akhirnya kita sering diajak kemana-mana. Kita berteman dengan Mbak Fulana karena Mbak Fulana orangnya suka nolong. Pernah bikin rumah, ya beliau semua yang menghandle misalnya. Contoh. Atau mungkin berteman dengan Fulana suka ngasih emas berlian gitu ya. Ada loh. Saya pernah jumpa sama seorang kawan, ya, yang beliau tuh hobinya tuh memang hobi berhias, dan beliau praktekkan itu. Beliau kasih teman-temannya perhiasan. Ya.
Kata beliau, karena saya suka kan yang namanya sunnah itu kan berikan sesuatu yang kita cintai, ya gitu kan. Umar bin Khattab, ya Umar itu suka gula. Umar suka gula. Maka Umar memberikan kepada teman-temannya gula. Ditanya, ya Umar, kenapa Anda tidak memberikan uang? Kata Umar, saya suka gula. Ya sudah, saya berikan ke kawan-kawan saya gula. Ya beliau karena suka perhiasan, maka beliau suka bagi-bagi ke temannya itu perhiasan. Jadi ibu-ibu, ya kalau pas kebagian besti yang begitu itu, ya itu berat meluruskan niat. Ini saya berteman dengan dia ini karena Allah atau karena ini? Ya, gitu kan? Jadi, masya Allah ibu-ibu. Tapi ingatlah, orang yang berteman karena Allah itu tidak akan mudah untuk mundur. Ya, dia akan terus mencintainya. Walaupun nanti kondisinya, misalnya seumpamanya ada kerikil-kerikil di dalamnya, tetap dia meluruskan niat. Ya Allah, saya mencintai dia karena Allah, bukan karena saya nggak dipuji, bukan karena saya direndahkan, bukan. Tapi saya mencintai dia karena Allah. Ya, dan ini yang membuat akhirnya pertemanannya langgeng. Sampai kapan? Sampai nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berteman dengan besti kita didasari dengan bapernya kita sebagai seorang wanita, ya itu nggak lama, ibu-ibu, nggak akan bertahan lama. Ya, karena kita terlalu baper. Ya, teman kita biasanya baik kok tiba-tiba tidak senyum. Ya, kita langsung apa bu? Perempuan tuh biasanya langsung apa? Langsung negative thinking, langsung mengambil kesimpulan. Jangan-jangan. Kata suami saya, Ustadz Hanan bilang ini, kelemahan perempuan tuh suka menyimpulkan. Iya katanya. Gitu ya, bener ya bu? Anda itu beliau yang bilang iya katanya. Kalau laki-laki enggak, ya laki-laki itu masya Allah ya masya Allah, lebih apa ya, lebih melihat sesuatu itu lebih jernih daripada kita. Ya, kita sebagai seorang wanita itu lebih dominan bapernya. Ya, maka kata para ulama, karena kita ini lebih dominan bapernya, sibukkanlah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu Allah akan jaga kehidupan kita. Ya, jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pegang teman-teman yang baik, pegang komunitas yang bagus, jangan kita mundur karena sesuatu yang kecil, yang remeh-temeh dan akhirnya kita berpisah dari komunitas yang baik itu. Setiap orang, setiap komunitas, setiap grup itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hadiah kepada kita semuanya, ya sesuatu yang baik, maka mintalah kepada Allah agar Allah langgengkan itu semuanya. Baik. Kemudian di sini disebutkan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Kata Allah, ya. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jadi jangan kalian ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Contoh ya ibu-ibu, contoh. Ya. Mengikuti hawa nafsu itu diantaranya kita itu pengen biar dilihat oleh banyak orang dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Atau kita pengen dipandang lebih oleh orang lain. Ya. Maka inilah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Belum lama ini, ya setelah Lebaran ya, 2 pekan yang lalu atau saya dalam bulan ini kami mengantar orang tua kami ke Gunung Kidul. Ya Gunung Kidul itu daerah istimewa Yogyakarta ya. Ya beliau ada keperluan kondangan atau kondangan. Ya kami sebagai anak-anaknya ya oke, ya bareng-bareng kita ke sana. Pulangnya karena rumah mantennya itu dekat dengan laut, ya. Maka kita melipir sebentar ke laut, ya. Nggak jauh dari laut. Subhanallah, ada pemandangan yang membuat saya itu malu, ya. Ketika saya melihat depan mata saya itu ada ibu-ibu yang usianya tidak lagi muda, bersama teman-temannya, berangkat ke laut dengan teman-temannya, dengan besti-bestinya. Usianya sekitar kalau saya lihat dari wajah raut muka mereka itu seusia ibu saya. Berarti sekitar kelahiran 66. Berarti usia berapa tuh kelahiran 66? Ya seperti itulah. Mereka itu ada sekitar 10 orangan kumpul sama besti-bestinya. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Apa yang mereka lakukan ibu-ibu dengan pakaian ketatnya dan jilbab yang lumayan ketat ya. Ada HP di depannya, mereka joget-joget.
Ya, betul. Itu ada di Yogyakarta. Ya. Enggak, yang saya lihat kan ada di Yogyakarta. Ketika saya melihat pemandangan itu ibu-ibu, yang pertama kali saya ucapkan hadahumullah, hadahunallah. Semoga Allah memberikan hidayah untuk mereka. Malu bu, ya usia sudah tidak lagi muda, ya seharusnya sudah semakin dekat dengan Allah, tapi malah mempertontonkan tubuhnya di hadapan banyak orang. Ingat, setiap kali tubuh kita ditonton oleh ribuan manusia, terutama laki-laki, melihat tubuh kita, ya gemulainya tubuh kita, joget-jogetnya kita, maka wallahi dosa akan mengalir kepada kita. Dan ketika kita meninggal dunia, sudah terbujur kaku di kubur, kita nggak joget-joget lagi, tapi itu video masih dilihat oleh banyak manusia, maka kita di alam kubur menikmati dosa jariah itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ini nasihat untuk diri kita semuanya, untuk diri saya terutama dan ibu-ibu semuanya. Jikalau ibu-ibu menemukan di dalam kehidupan ibu-ibu ada yang mengajak joget-joget, ibu-ibu katakan, mohon maaf, saya belum ikut, gitu ya. Nggak usah ada rasa nanti gimana kalau ndak ikut, nanti diomongin kalau ndak ikut, nanti nggak diajak kulineran kalau ndak ikut, nanti gimana, subhanallah. Apa yang kita dahulukan dalam kehidupan kita? Ridhonya Allah. Malu bu kita maksiat di buminya Allah sedangkan Allah melihat kita. Saya sebagai seorang wanita pun malu ketika melihat ya apa bahasanya simbah-simbah. Lah usianya udah nggak muda lagi, bude-bude, ya. Napa uti-uti ya. Joget-joget ya dengan tanpa sadar bahwa itu adalah maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah semoga Allah menjaga diri kita ya dari perbuatan-perbuatan yang demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, petunjuk dan keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah untuk teman-teman, untuk ibu-ibu yang masih berjoget-joget ria. Coba tanya pada diri kita masing-masing, untuk apa? Apa yang kita harapkan dari itu semuanya? Ya, tanya pada diri kita masing-masing. Bukankah ketika kita melakukan itu Allah melihat kita? Bukankah ketika kita sedang melakukan joget-joget kita diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan laut yang indah untuk bisa kita pandang, subhanallah. Dan kita bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang lebih mengerikan adalah dosa jariah yang terus mengintai kita sampai kita berada di kubur. Ya, subhanallah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau pas lagi joget-joget malaikat Israel datang. Betul. Kan yang lebih mengerikan itu kan, teman-teman. Ya, lagi joget-joget, safar, ya pergi dengan besti-bestinya, tiba-tiba malaikat Israel datang. Ibu-ibu pernah nggak dengar kejadian? Ya, saya pernah. Diceritakan oleh seseorang waktu ada 17 Agustusan, itu ada bapak-bapak yang ikut joget-joget di panggung. Joget-joget, tiba-tiba apa ibu-ibu? Datang kematian. Ya, meninggal di atas panggung. Nah, ini yang lebih mengerikan lagi. Jadi, ini nasihat untuk diri saya, kalau kita mau melakukan sesuatu dari berbagai macam kemaksiatan, ingat bahwa kematian itu bisa kapan saja datang. Dan kita memohon kepada Allah agar kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita berada dalam kebaikan, kita berada dalam ketaatan kepada Allah, kita berada dalam kondisi husnul khatimah, gitu ya. Jadi semoga Allah berikan hidayah untuk kita semuanya. Ya, amin. Baik. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ayat surah Al-Kahfi ayat 28 ini, kata beliau, di dalamnya terkandung perintah untuk memilih kawan yang baik. Ya betul, memilih kawan yang baik serta berusaha keras untuk berkawan dengan mereka, bergaul dengan mereka meskipun mereka fakir, karena di dalam pertemanan dengan mereka terdapat faidah yang tidak terhitung. Masya Allah. Bahkan ya teman-teman, kalau kita berteman dengan seseorang yang lebih fakir daripada kita, kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah. Nggih mboten? Alhamdulillah saya berteman dengan bestiku yang kalau datang ke pengajian apa bu? Naiknya sepeda. Alhamdulillah saya berteman dengan besti saya yang kalau datang ke pengajian naiknya roda 2. Ibu yang punya roda 4 walaupun jadul, kita masih bisa bersyukur. Alhamdulillah. Tapi coba kalau kita berteman dengan orang-orang kaya, ya, kita punya mobil
roda 4 yang jadul, ya, yang sudah tidak lagi tidak lagi sesuai dengan zamannya. Teman kita ganti-ganti mobil, ya, setiap mobil baru dibelinya, ya, maka kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Kita akan mengatakan, kapan saya punya mobil itu? Kapan saya punya mobil itu? Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa kenikmatan dunia, tolong dicatat baik-baik. Kenikmatan dunia itu sifatnya semu. Kenikmatan dunia itu sifatnya semu. Coba kita ingat-ingat semuanya. Pernahkah di dalam kehidupan kita menginginkan sebuah barang? Contoh, ada, kalau muslimah ini apa nih? Ada baju dengan model terbaru. Misal, ini kan yang dekat dengan kita ya ibu-ibu ya. Sebelum kita memilikinya, kita tuh pengen banget. Ya, apalagi teman-temannya tuh model-model yang kalau pakai baju ganti lagi. Ada brand baru beli lagi. Ibu-ibu sebagai kawannya pengen, ya enggak? Ya Allah, kapan saya punya baju dengan brand yang dipakai oleh kawan saya? Setelah Allah berikan brand itu, Allah berikan baju dengan brand yang ibu-ibu harapkan, setelah Allah berikan, kira-kira rasa senangnya itu akan lama atau hanya sebentar? Ibu-ibu yang jawab. Sebentar kan? Mungkin pas dipakai sekali, 2 kali, 3 kali dengan gayanya, gitu kan ya. Lama-kelamaan gimana, Bu? Bosen. Pengen lagi yang lebih baru. Itulah dunia. Jadi yuk bismillah, yuk kita mulai berpikir begini, yuk. Ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Ternyata ya, yang Allah berikan saja dari berbagai nikmat yang banyak itu yang Allah titipkan kepada kita, belum tentu kita bisa mensyukurinya. Maka jangan cari sesuatu yang belum Allah titipkan kepada kita. Ya, kalau kita ini hidupnya mencari sesuatu yang belum Allah titipkan kepada kita, maka kita akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kecewa, ibu-ibu. Kita akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bahagia. Ya, karena kita tidak bersyukur dengan pemberian yang Allah berikan. Dan penting juga bagi kita, ketika kita tadi kata Syekh Sadi bergaul dengan orang-orang fakir, tapi dia dekat dengan Allah, takut dengan Allah, ya, tulus ketika bergaul dengan kita, maka mereka adalah orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata berteman dengan kita ada udang di balik batu. Ya, kan pertemanan tuh ada pertemanan yang tulus, ada pertemanan yang tidak tulus. Ya enggak? Pertemanan yang tidak tulus itu seperti apa ibu-ibu? Iya, dia pengen deket sama kita kalau ada maunya. Kalau kita sudah tidak ada lagi apa yang bisa kita berikan untuk orang tersebut, dia menjauh, gitu enggak? Ada pertemanan yang begitu modelnya. Banyak, ya. Maka ketika ibu-ibu diberikan oleh Allah teman yang Masya Allah mencintai kita apa adanya, tidak banyak menuntut dari kita, mencintai kita karena Allah, tidak sikat-sikut, tidak memfitnah kita. Ini hati-hati nih para kaum hawa terutama, ya. Banyak pertemanan akhirnya dipisahkan oleh Allah gara-gara diantaranya salah satu diantara mereka memfitnah temannya. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena yang namanya jiwa itu akan berjalan sesuai dengan jiwa yang sama. Ya, kalau ada teman kita sudah memiliki akhlak yang tidak baik, sukanya memfitnah kita, naudzubillah, sukanya menggosipi kita, maka Allah akan pisahkan. Ya, kita akan berteman dengan orang yang satu frekuensi. Ibu-ibu senang datang ke majlis taklim, ibu-ibu akan cocok dengan teman-teman yang sukanya datang ke majlis taklim. Ibu-ibu tidak akan cocok dengan teman-teman yang sukanya jalan kulineran kemana-mana. Ya. Jiwa kita itu akan tidak nyaman. Ketika kita senangnya datang ke majlis taklim, ternyata kita punya teman yang hobinya jalan kemana-mana gitu ya. Dan memang nggak cocok aja. Ya, kita diajak oleh teman kita yang hobinya kemana-mana, ayo kita nanti pekan ini kita kumpul di mana, kita kumpul di mana. Ibu-ibu sudah ngaji. Ibu-ibu tahu kalau di rumah ada suami, ada anak-anak di saat liburan, pasti kita menolak kan ibu-ibu. Ya, makasih saya di rumah ada suami begini-begini. Cocok nggak kira-kira berteman dengan orang-orang yang sukanya kemana-mana? Nggak nyaman pasti. Dan itu membuat kita lambat laun menjauh akhirnya. Dan disitulah letak keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sering datang ke majelis ilmu.
Ya, orang-orang yang sering datang ke majelis ilmu, Allah berikan hidayah di dalamnya, maka lambat laun dia akan memisahkan dirinya dari siapa? Dari teman-teman yang tidak baik. Siapa yang mengatur itu semuanya? Allah. Ya, jadi penting untuk kita terus ibu-ibu datang ke majelis ilmu, berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang salih, karena Allah yang akan mengatur segala pertemanan kita di muka bumi ini. Ya, baik. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa kata beliau? Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Ar-rajul, seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu mencakup juga dengan seorang wanita. Jadi kalau disebutkan laki-laki, maka sesungguhnya khitab itu, sesungguhnya itu ditunjukkan untuk kita juga para kaum wanita. Ya, jadi seseorang ala dini khalilihi itu berbanding lurus dengan agama temannya. Lihat ibu-ibu, berbanding lurus dengan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah setiap kalian melihat dengan siapa ia berteman. Kalau kita pengen Allah jaga agama kita, maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang suka mendoakan kita dengan kebaikan. Bertemanlah dengan orang-orang yang sukanya senantiasa memberikan uzur kepada kita. Bukan dengan teman-teman yang sukanya membuli, bukan teman-teman yang tidak bisa menjaga lisannya. Ya, Bu, saya suka berteman dengan orang-orang yang ada di Halaqah Masjid Nabawi. Ya, kenapa saya pertahankan Halaqah Masjid Nabawi untuk Al-Quran? Karena di dalamnya itu banyak di situ orang-orang yang sering mendoakan kebaikan. Ya. Sampai gurunya sendiri di situ yang saya rasakan ya ketika saya sudah bergaul dengan mereka dalam halaqah Quran, kalau ada di antara kita itu yang bacaan Al-Qur'annya kurang bagus, beliau tidak mencela. Justru beliau mendoakan, Allahumma ftah alaik, semoga Allah membukakan pintu untukmu, membukakan pintu kemudahan untukmu. Ya. Dan ketika misalnya ada di antara kita yang ada udzur, tidak bisa datang ke halaqah karena sakit, doa-doa kebaikan semua mengirimkan. Ya, dan ada di antara kita yang mendapatkan di situ misalnya prestasi, maka doa-doa kebaikan juga ya Masya Allah kita dapatkan. Ya, jadi penting bagi kita untuk bergaul dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan doa kebaikan dari teman-teman kita. Ya ibu-ibu kalau mau ikut grup dilihat-lihat ya, ini kira-kira grup yang ada di sosial media saya ini membawa kebaikan atau keburukan. Kalau seandainya membawa keburukan, maka tinggalkan. Tapi kalau seandainya kita bisa berdakwah di dalamnya, di situ ada komunitas yang tidak baik, tapi kita bisa berdakwah di dalamnya, kita bisa mewarnai, maka tahan, kita berada di situ. Ya, kita share sesuatu yang baik. Tapi kalau ternyata keberadaan kita di situ tidak ada manfaatnya, justru kita akhirnya terwarnai, maka tinggalkan. Gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan langsung tinggalkan semua grup yang tidak baik, tidak. Ya, kenapa? Karena bisa jadi disitulah Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan kita untuk berdakwah. Ya, yang jelas kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih harus kita syukuri lagi apabila Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita komunitas baik itu di sosial media ataupun di dunia nyata dengan orang-orang yang baik. Ya, pastikan isinya kan ya kiriman yang baik-baik gitu, kata-kata yang bagus, ngajak ke pengajian, nasihat-nasihat terbaik, mengingatkan kematian, Masya Allah. Ya, baik. Jadi ingat bahwa berteman ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama seseorang itu berbanding lurus dengan keadaan agama temannya, maka kata beliau maknanya janganlah engkau berkawan kecuali dengan orang yang engkau anggap baik agamanya dan amanah. Ingat teman-teman, beliau menambahkan amanah, dan amanah ini adalah sifat yang mulia. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang amanah, maka teman kita tidak membocorkan rahasia kita. Ya, karena amanah. Ya. Kalau tidak amanah, kita bercerita dengan kawan kita, kira-kira dibocorkan nggak rahasianya? Pasti. Apalagi kaum wanita. Ya, kita bilang ke besti kita, tolong ya, jaga ya rahasianya, jangan bilang-bilang. Terus apa?
Dia bilang, tolong ya, kemarin si A bilang ke saya jangan bilang-bilang, kamu juga jangan bilang-bilang terus. Ya kan? Pernah nggak ibu-ibu dapat teman model begitu? Banyak. Berarti kalau nggak amanah, ya kita jaga jarak. Ya boleh. Ya, karena itu akan memberikan mudarat kepada kita. Ya, memberikan kemudaratannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kalau kita punya teman yang amanah, pegang. Jadikan bestie kita, bestie. Ya jarang tuh orang-orang yang amanah zaman sekarang. Ya, kalau kita berbicara tolong ya dirahasiakan, benar-benar dirahasiakan. Ya, kalau kita berkata kepadanya, misalnya apa Bu, orang yang amanah itu, misalnya apa Bu? Atau misalnya ibu-ibu dihutangi oleh temannya, oleh bestinya. Orang yang amanah dia bilang insya Allah sebulan lagi saya akan bayar, dibayar hutangnya. Nah itu amanah. Nah kalau yang nggak amanah, saya berhutang sebulan lagi mau bayar ternyata hilang pergi, ya ganti nomor HP, ya itu kan berarti orang-orang yang nggak amanah, ya. Ya dan itu banyak zaman sekarang. Ya hati-hati. Baik. Beliau berkata bahwa orang-orang yang amanah, orang-orang yang kita anggap baik agamanya, maka pergaulilah. Sebab jika kamu berkawan dengannya, niscaya ia akan membawa keajaran agama dan pemikirannya. Betul. Dan yang namanya karakter itu menular, Bu. Apa yang dibawa oleh teman kita itu lambat laun akan menular kepada kita. Contoh. Ibu-ibu berkawan dengan teman bestie yang suka mengeluh. Dikit-dikit ngeluh. Dikeluhkan apa yang terjadi padanya di hari itu. No. Ya. Tadi pagi jalanan kok macet. Karena long weekend. Gitu ya. Semua dikeluhkan. Lambat laun, yang awalnya kita nggak mudah mengeluh jadi mengeluh. Coba deh. Ibu-ibu berteman dengan orang yang optimis. Yang sukanya tafaul dalam bahasa Arab. Rasulullah tuh suka tafaul. Yang sukanya berbaik sangka kepada Allah. Ya. Orangnya optimis, semangat untuk menjalankan kehidupan ini, maka lambat laun ibu-ibu semangat. Ya. Dan itulah karakter itu akan nular. Maka dalam hal ini kita perlu berteman dengan orang-orang yang punya karakter baik. Ya. Dengan wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang takut kepada Allah, wanita-wanita yang tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah teman-teman yang salihah. Ya. Mengerikan ibu-ibu. Dan yang paling penting dari itu berdoa. Catat ini baik-baik. Minta kawan yang baik. Berdoa, minta sama Allah. Karena teman yang baik itu rezeki. Maka kita minta sama Allah. Gimana doanya Mbak, ibu-ibu? Bahasa Indonesia aja boleh. Ya Allah, berikanlah kepada hamba teman yang baik, teman yang solihah, teman yang selalu mendekatkan diri hamba kepada Engkau, teman yang gak meninggalkan hamba ketika hamba punya masalah. Ya kan? Ada gak teman yang model begitu? Ada, tapi jarang. Ya. Kita berdoa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu boleh. Allahumma inni as'aluka man yuhibbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Tapi kan panjang. Ya, ibu-ibu harus nyatet, nanti waktunya habis. Ya. Jadi bahasa Indonesia juga boleh Mbak Wi. Ya Allah, berikan kepadaku teman yang salihah, teman yang baik, yang bisa menyemangatiku untuk dekat dengan Engkau. Gitu ya. PR. Ya. Nanti kalau Allah kasih kepada kita kesempatan untuk mendengar adzan duhur nanti, ibu-ibu ikuti ya muadzin yang dikumandangkan oleh muadzin, baru kemudian ibu-ibu berdoa dengan doa ini. Catat. Ya. Doa minta kawan yang solihah. Spesial hari ini minta bestie sama Allah. Bestie yang apa? Yang solihah. Ada nggak kira-kira bestie yang solihah? Ada. Tapi lebih banyak bestie yang solihahnya atau yang tidaknya ibu-ibu? Ya. Baik. Kemudian di antara sifat teman yang baik, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, kata beliau, secara umum teman yang engkau pilih itu yang memiliki 5 sifat. Kata Ibnu Qudamah, siapa sih teman yang baik itu? Yang pertama adalah orang yang berakal. Jadi pilih bestie yang waras. Kan zaman sekarang banyak yang gak waras.
Ya. Yang sehat jasmani dan ruhaninya. Ada nggak zaman sekarang orang depresi? Oh, banyak. Bukannya kita nggak boleh bergaul dengan orang depresi ya, Bu. Kalau kita bisa menjadi solusi bagi orang yang depresi, teman-teman kita yang saat ini mungkin kurang sehat rohaninya, is okay. Tapi kalau kita jadikan dia besi, enggak. Ya. Kenapa? Karena lambat laun itu depresinya nular ke kita. Ya betul. Ya jadi orang berakal di sini tuh orang yang sehat, yang waras, sehat jasmani dan rohani. Ya. Yang kedua, ibu-ibu, siapa yang dijadikan oleh kita teman yang baik sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtar Minhajul Qasidin, kata beliau orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang memiliki akhlak yang baik. Jadi bukan hanya ilmunya tinggi tapi akhlaknya baik. Termasuk di dalamnya akhlak yang baik itu adalah orang yang kalau berkata-kata dipikir dulu, ya. Tidak mudah keluar kata-kata buruk dari lisannya, tidak mudah membuli kita, tidak mudah mencela kita. Ya, bahkan dalam Al-Quran disebutkan wabil khusus untuk para wanita, disebutkan apa? La yaskhar qaumum min qaum. Gitu kan? Janganlah kalian saling mencela, dan ini untuk kaum wanita. Ya. Wala talmizu anfusakum. Ya, janganlah kalian saling mengejek. Dan ini khusus untuk kaum wanita. Ya, jadi orang yang berakhlak baik itu orang yang peduli dengan kita, orang yang ngertiin kita, orang yang senantiasa beradab kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita untuk dekat dengan Allah. Itu yang memiliki akhlak yang baik, membantu kita manakala kita berada dalam kesulitan. Ya, Masya Allah. Makanya saya bilang kan, ibu-ibu pernah nggak sih, ibu-ibu punya bestie di Indonesia ini, yang bestinya itu Masya Allah baiknya luar biasa, ngertiin kita melebihi kita ngertiin dia. Pernah nggak? Oh pernah katanya, Masya Allah. Seneng nggak punya bestie kayak gitu, Mbak? Bikin terharu kan ya? Ya Allah, kayaknya dia tuh baik banget ke saya. Saya aja belum bisa membalas apa-apa gitu kan ya, Mbak ya? Kalau kita punya bestie yang seperti itu banyak didoakan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk keluarga beliau. Ya Allah, jagalah beliau dari segala keburukan. Doa kita kepada saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu kalau kita doakan, maka itu mustajab. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu kalau melihat bestinya lagi berada dalam kesulitan, didoakan. Bestinya Masya Allah selalu berbuat baik kepada kita, didoakan. Dan ini adalah perkara yang mustajab. Baik, yang ketiga, bukan orang yang fasik. Bukan orang yang fasik itu, kata para ulama, fasik itu lebih ke, mohon maaf ya, kalau di tempat kita tuh Islam KTP. Dia mengatakan dia Islam tapi nggak salat. Dia mengatakan dia Islam tapi masih menyekutukan Allah. Dia mengatakan dia Islam tapi membenci Islam itu sendiri. Itu bahaya banget tuh. Punya teman-teman model begitu tuh. Ya. Dia mengaku Islam tapi ngejek orang yang misalnya pakai baju syar'i gitu loh. Nggak suka. Ngapain sih kamu pakai kaos kaki kayak orang lagi sakit gitu ya. Ngapain sih kamu pakai gudung gede-gede kayak pakai mukena. Itu tuh besti-besti yang nggak baik tuh. Membuat kita itu akhirnya apa? Akhirnya kembali ke keadaan semula. Ya. Yang awalnya kita pakai kayak kaos kaki, akhirnya kita lepas kaos kaki kita. Yang awalnya kita sudah pede pakai baju yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, akhirnya kita lepas karena kita malu dengan besti kita, diomongin. Kalau kita pakai baju syar'i kayak pakai mukena. Ya. Jadi penting bagi kita untuk berteman dengan orang-orang yang tidak fasik. Yang keempat adalah pilihlah teman yang tidak rakus dengan dunia. Ya Allah, pilihlah teman atau besti yang tidak rakus dengan dunia. Siapa sih ibu-ibu orang yang paling berbahagia itu? Di dunia ini orang yang paling berbahagia itu siapa? Ya qanaah kesebut ya. Oke. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang bersyukur dan orang yang qanaah. Artinya apa? Qanaah itu dia tidak ada keinginan memiliki sesuatu yang Allah titipkan kepada orang lain. Itu penting banget. Pakai banget. Masya Allah. Kenapa ibu-ibu? Karena jiwa kita ini kalau nggak dilatih, maka pengennya kita itu kepengenan. Apa sih bahasanya kepengenan ya? Teman kita dititipi oleh Allah, harta kita pengen. Teman kita dititipi jabatan kita pengen. Teman kita dititipi oleh Allah pasangan hidup yang baik kita pengen. Kan ada juga sekarang
Baru kemarin saya dapat pertanyaan dari seseorang ketika saya mengisi di Masjid Prambanan itu, pertanyaannya, jadi ada bestian gitu, perempuan dengan perempuan, saking deketnya perempuan ini akhirnya tinggal satu rumah dengan bestinya di rumah, padahal di situ ada suaminya, ya. Itu membahayakan, ya. Bukan caranya begitu kita memasukkan seorang wanita ke rumah kita karena itu besti kita. Ingat, di situ ada suami kita yang bukan mahramnya. Jangan disalahkan kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, jadi ngeri lah. Zaman sekarang itu mengerikan. Kita berhati-hati. Ya, berhati-hati. Tidak mudah memasukkan seseorang ke dalam rumah kita. Apalagi di dalam rumah kita ada suami kita yang bukan mahram dengan besti kita. Gitu ya. Jadi minta sama Allah. Dan terakhir adalah besti yang bertakwa. Besti yang bertakwa itu artinya teman-teman yang selalu menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu dan berharap apa yang ada di sisi Allah. Jadi sudah berharapnya bukan masalah dunia lagi, bukan pujian, tapi berharap apa yang ada di sisi Allah. Ya, Masya Allah. Dan dia takut kepada Allah, bertakwa itu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan ilmu, dan takut akan adab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Itu takwa. Bertemanlah dengan orang-orang yang seperti ini. Masya Allah ya teman-teman. Saya tuh masih ingat ya. Saya pernah punya teman di Yaman sana. Teman ini selalu mengingatkan kita-kita. Yang namanya kita itu, kita juga penuntut ilmu juga terkadang masih ada ujian yang Allah berikan dengan gibah. Tahu gibah nggak? Gosip gitu ya. Saya tuh punya teman. Sampai sekarang saya selalu mendoakan beliau. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau tuh berani banget gitu loh. Perempuan. Itu kalau beliau lagi duduk dengan besi-besinya, kita mau menuntut ilmu terus nungguin guru kita kan duduk-duduk tuh. Itu kalau di situ ada majlis ghibah, ada majlis ngomongin orang, dia bilang berani, Masya Allah. Ya akhwat, bertakwalah kepada Allah, bertobat. Sudah. Ini masuk ghibah, astagfirullah. Sudah, saya berlepas diri gitu ya. Saya keluar dari majlis ini dan kalian bertakwa sama Allah. Sekarang sholat terus ngafalin sudah. Bubar gitu istilahnya gitu ya. Itu dulu ibu-ibu dulu ada di antara teman kami itu yang nggak suka dengan dia. Karena orangnya tuh bukan frontal sebenarnya, tapi kan itu sudah tugasnya beliau sebenarnya. Berani gitu ya. Ya Allah Bu, setelah kita berpisah, ya Allah memisahkan kita. Saya pulang ke sini, beliau pulang ke negaranya ya. Orang yang model gitu tuh dikangeni loh. Ya Allah, kalau ada orang ini nih gitu ya. Maka kita jadi nggak jadi gibah, alhamdulillah. Allah selamatkan dengan kedatangan fulana ini. Ya, dan orang ini tuh jarang pakai banget loh Bu. Di Yogyakarta aja mungkin kalau ada orang yang seperti ini, kita lagi ngomongin orang, tiba-tiba datang dia datang, oh ternyata di situ ada orang lagi ngomongin orang gitu ya. Terus dia bilang, ya akhwat ingat gitu, ingetin kita, teman-teman ingat itu tuh sesuatu yang dilarang oleh Allah, ini riba, kita makan bangkai saudara kita gitu ya. Itu kan jarang pakai banget. Pernah nggak nemu orang begitu di sini di Jogja? Oh ada. Masya Allah, Allahumma barik. Di dekat itu teman yang model begitu. Ya. Jangan kita anggap oh dia orangnya sok suci, jangan. Kita akan ingat teman kita ini nanti di akhirat. Oh ya Allah, jasanya dia itu begitu luar biasa. Dulu mengingatkan saya untuk selalu taat kepada suami, dulu mengingatkan saya untuk menjauhi riba, dulu mengingatkan saya untuk menjauhi ghibah, dulu mengingatkan saya untuk berhati-hati. Itu akan kita ingat jasa-jasanya dan apa yang beliau ucapkan nanti di akhirat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, kita lihat ya, ada di dalam surah Al-Akhillau yawma idzin ba'duhum ba'dha illal muttaqin. Sebentar. Surat apa itu? Surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'adu illal muttaqin. Nih, ibu-ibu coba lihat. Pertemanan itu semuanya akan menjadi musuh di akhirat. Kita sama besti kita itu akan musuhan di akhirat. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau tadi kan besti kita ngingetin kita nih, gak usah gibah, jangan gibah, bubar. Itu kan berarti orang bertakwa. Ya, kita manut. Ya sudah, alhamdulillah kita bubar. Berarti itu orang bertakwa. Maka orang yang bertakwa ini yang nanti akan Allah berikan surga. Lihat apa lanjutannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67.
Kemudian lanjutannya apa kata Allah? Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Kata Allah, janganlah kalian bersedih wahai hamba-hambaku pada hari ini. Janganlah kalian takut. Kemudian Allah berfirman, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ya. Endingnya ibu-ibu, orang yang berteman dengan orang-orang bertakwa itu endingnya Allah masukkan semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya berteman dengan pasangan kita. Nah, kan pasangan kita itu teman hidup kita, nggih mboten ibu-ibu? Partner dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berteman itu wajib untuk menjadikan takwa sebagai landasan utamanya. Ya. Jadi yang namanya suami istri itu pada hakikatnya sedang berteman. Ya. Berarti yang namanya suami istri wajib bagi keduanya untuk saling menasehati. Tapi masalahnya kadang ada seorang istri yang dia pengen nasihati suaminya tapi tidak disertai dengan adab. Dia menganggap suaminya sama seperti bestinya. Padahal dalam hal ini ketika kita menasihati suami, ada adab-adab yang harus kita lalui. Ya, itu penting loh ibu. Ya, banyak teman-teman yang cerita ke saya, jamaah, Ustazah saya tuh udah bilang ke suami saya begini, tapi kata suami saya kayaknya suami saya tuh enggak, gitu kan ya. Sudah didoakan belum suaminya? Belum. Didoakan dulu suaminya. Dan ada caranya bagaimana menasihati suami kita. Ya, dengan cara yang baik, dengan sopan, tidak langsung to the point, itu banyak. Ya. Mau tidak mau suami kita juga bestie kita. Pengen kita sama suami kita besok dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam surganya. Baik, terakhir ibu-ibu disebutkan Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, lihatlah keadaan manusia melalui kawan-kawan dekatnya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat, oh Masya Allah teman-teman dekatnya dia salihah, insya Allah orangnya salihah. Oh teman-teman dekatnya dia, na'udzubillah summa na'udzubillah, orang-orang yang hobi, na'udzubillah min dalik ya. Hobi apa tuh Bu? Kalau zaman sekarang wanita-wanita perebut suami orang itu apa? Pelakor. Oh teman-temannya dia pelakor, ini hati-hati nih. Oh teman-temannya dia suka minum-minuman keras, ini hati-hati nih. Oh teman-temannya dia suka joget-joget tiktokan, hati-hati juga. Ya, maka hati-hati. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Mathalul jalisis salih wa su'i kahamilil misk wa nafikhil khir wa nafikhil kir fahamilul misk imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Kata Rasulullah, perumpamaan kawan yang saleh dan buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Tukang las maksudnya. Penjual minyak wangi, ya kemungkinannya ada dua kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi. Yang pertama, kita akan dikasih minyak wangi karena kita bestinya. Dan perlu saya ingatkan ibu-ibu, perlu saya luruskan di sini bahwa sesuatu yang tidak boleh kita tolak kalau kita dikasih hadiah sama teman kita, diantaranya adalah minyak wangi. Minyak wangi itu nggak boleh ditolak. Minyak wangi, susu, bantal itu nggak boleh. Dan Rasulullah tuh suka minyak wangi. Rasulullah juga menerima hadiah minyak wangi dari para sahabatnya. Masalahnya saya pernah bertemu dengan salah satu jamaah dari Jawa Timur, karena waktu itu saya bawa jamaah umroh dari Jawa Timur. Ketika diberikan hadiah minyak wangi, kata beliau begini, jangan Us, nanti persahabatan kita nggak langgeng, katanya gitu. Lah kok iso Bu? Iya Us, kalau di Jawa Timur tuh minyak wangi ini sebagai pemutus tali persahabatan, katanya. Pernah dengar nggak? Ada tuh budaya begitu ya. Iya. Nanti kalau pas ibu-ibu ke Jawa Timur ketemu sama orang-orang nolak minyak wangi, ya kita luruskan. Rasulullah tuh suka minyak wangi gitu ya. Rasulullah juga menerima hadiah minyak wangi. Apalagi zaman sekarang ya minyak wangi bermacam-macam. Ya baunya, aromanya. Maka boleh ketika besti kita kasih kita minyak wangi ya diterima. Ketika kita beri ke besti kita minyak wangi ya jangan ditolak oleh besti kita. Baik. Nah, penjual minyak wangi ini kemungkinan besarnya akan memberikan kepada kita minyak wangi atau kita membeli darinya. Nah, kalaupun kita tidak mendapatkan minyak wangi, minimal kita bisa mencium aroma wanginya, gitulah. Iya enggak? Kalau laki-laki sama laki-laki,
bestian sama penjual minyak wangi suami kita. Ya, suami kita nggak punya uang untuk beli minyak wanginya, pulang-pulang dari mana kok bau wangi? Itu tadi mampir ke rumah ke toko temanku yang jual minyak wangi. Tadi semprot sana, semprot sini gitu ya. Akhirnya nempel ke bajunya, gitu kan ya. Dan ibu-ibu boleh seorang wanita pakai minyak wangi. Kapan itu diperbolehkan pakai parfum? Di depan suaminya, di rumah. Apalagi parfum zaman sekarang kan macam-macam aromanya ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, ya kalau seandainya kita tidak berteman dengan penjual minyak wangi, maka yang kedua adalah berteman dengan orang yang pandai besi, orang yang biasa ngelas besi. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajid rihan khabithah. Kata Rasulullah, kalau kamu berteman dengan orang pandai besi, maka kemungkinannya ada dua, kamu kena percikan apinya, atau kamu mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap, aromanya yang tidak baik. Nah, ini menunjukkan ya akhwat, bahwa sesungguhnya hadis ini kata Al-Qadhi Ibnu Iyad, ya Al-Qadhi Ibnu Iyad mengatakan di dalamnya terdapat imbauan untuk menghindari berteman dengan orang-orang yang berakhlak buruk, dan berkumpul dengan orang-orang jahat. Tolong digarisbawahi. Dalam hadis ini terdapat himbauan untuk menghindari berteman dengan orang yang berakhlak buruk. Tadi punya karakter yang tidak baik, itu kita jauhi. Apa tuh? Toksik ya. Orang-orang yang berteman dengan orang itu tuh kecewa terus kitanya, sakit hati. Ya, makan hati ya. Ya kan? Ya harusnya kita bersyukur, akhirnya nggak bersyukur ya. Dan kita tuh dibuat dongkol terus. Padahal kan emannya ibu-ibu ya, waktu kita itu kalau kita habiskan untuk mikirin teman kita, harusnya buat beristighfar, habis waktu kita. Ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Qadhi Ibnu Iyad bahwa berkumpul dengan orang-orang jahat, ahli bid'ah, orang-orang yang suka menggunjing, itu hendaklah kita hindari. Karena mereka akan menularkan pengaruh buruknya kepada teman duduknya. Betul. Tadi saya sudah singgung bahwa yang namanya karakter itu menular, baik itu karakter baik ataupun karakter yang tidak baik, semuanya menular. Di dalamnya juga berisi anjuran agar seseorang berkawan dengan orang-orang baik, mengambil ilmu, adab, bimbingan yang baik dari mereka, serta akhlak yang terpuji. Kalau sudah disebutkan ini berarti bertemanlah dengan guru-guru yang baik. Kan ini guru-guru ini kan akhlaknya seorang guru, mengambil ilmu, adab, bimbingan yang baik, akhlak yang terpuji. Jadi boleh kita berteman dengan orang-orang yang saleh, boleh kita berteman dengan guru-guru kita. Tetapi harus kita ingat bahwa guru kita juga orang yang mesti kita muliakan. Jadi kalau kita berteman dengan guru kita, saya juga berteman dengan guru-guru saya, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Ya, berteman kalau pas ketemu di Masjidil Haram, ya pas beliau lagi umroh, pas beliau lagi ada di Nabawi misalnya, ya kita ketemuan, ya. Tapi saya tahu diri, saya murid gitu loh. Saya tidak menjadikan guru saya itu seperti teman saya. Ketika saya bertemu dengan beliau, tetap harus ada adab-adab yang kita perlakukan tidak sama dengan kita berteman dengan teman kita. Itu ya. Kenapa? Karena nun sewu nggih, mohon maaf. Saya itu jujur aja. Terkadang saya menemukan beberapa jamaah yang memaksa gurunya, memaksa saya, misalnya saya sudah dijemput, saya sudah mau cepat-cepat keluar, memaksa untuk bertanya gitu ya. Satu aja ustazah, satu gitu. Yang lain pada ikutan, satu aja gitu ya. Kita boleh berteman, tapi ingat ya, guru kita juga punya kesibukan ya. Sudah dijemput, pengen pulang, ya sudah, biarkan guru kita untuk pulang. Saya pernah juga ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guru saya pengen ketemu, ya qadarullah nggak ketemu-temu. Ya jadi kita udah janjian tuh di Indonesia. Biasanya timingnya tuh pas, teman-teman. Biasanya kalau saya udah punya niat dari Indonesia, saya mau ketemu gini, biasanya Allah pertemukan. Suatu hari ya saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen ketemu dengan guru saya di Nabawi, ya qadarullah guru saya sibuk terus, ya nggak ada waktu. Padahal saya di Madinah itu cuma 5 hari saja. Ya, saya bilang, wahai guruku, saya berterus terang, saya di Madinah sampai tanggal sekian, sampai jam sekian, Ya, saya maklumi guru saya banyak mengajar,
qadarullah belum ketemu ya Aziza, samihini, mohon maaf, saya minta maaf belum bisa ketemu sama kamu. Oke, enggak apa-apa guruku, nanti semoga suatu hari kelak Allah pertemukan. Benar, Allah berangkatkan kembali. Saya berdoa waktu itu sama Allah, ya Allah, kalaupun ini belum menjadi takdirmu saya bertemu dengan guru saya, ya Allah, semoga suatu hari kelak engkau berangkatkan lagi kami ke sini dan Allah pertemukan. Subhanallah, timingnya tepat banget. Waktu itu saya minta kepada Allah bertemu dengan guru saya. Waktu itu sendirian pengen bertemu. Saya berangkat sama suami bimbing umroh. Allah belum berikan itu, dan ternyata Allah itu zat yang maha baik. Kapan Allah kasih saya bertemu dengan guru saya itu? Ya di waktu saya membawa anak-anak. Ya Masya Allah, baik nggak Allah? Baik. Allah baik. Saya pengen ketemu sama guru saya, Allah belum takdirkan, dan itu saya anggap sudah menjadi apa ya? Jadi semangat ke saya dan anak-anak itu kalau pas ada guru di Mekah, di Madinah itu kapan waktunya beliau ada, ya kita yang mengikuti. Ya. Dan alhamdulillah walillahilham di bulan Syawal, alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan guru-guru kami, saya dan anak-anak, dan juga anak-anak juga ketemu dengan guru-gurunya. Masya Allah. Jadi boleh ibu-ibu berteman dengan guru-guru, tapi yang jelas kita harus tahu adab yang berlaku di dalamnya, gitu ya. Baik, termasuk kalau pas di kajian nih, ada yang mau bertanya, pada diem, tawadu semua. Betul, dan itu sering terjadi. Dan giliran saya sudah bangun, ustazah gitu ya. Ya Masya Allah, saya sebenarnya nggak enak tuh mau bilang, tadi kenapa nggak tanya gitu ya. Cuman yaudah, saya baru bilang sekarang ya. Kalau saya masih, ya biasanya saya kalau pas masih nunggu jemputan Ustaz Danan, oke, saya masih ada waktu gitu ya. Tapi kalau beliau sudah sebentar lagi saya sampai, saya izin ya Bu, satu aja ya Allah gitu ya. Saya kadang nggak enak. Ya udah Bu, sampai kadang begini, ya udah Bu, kita sambil jalan ya Bu ya gitu. Padahal itu nggak beradab itu ya, karena saking saya nggak enak gitu. Yaudah ya, kita sambil jalan ke parkiran dan jamaahnya ikut aja terus nanya gitu ya. Ya jadi zaman dulu itu benar-benar ibu-ibu, ilmu itu barakah nih, perlu diingat-ingat, ilmu itu akan Allah beri keberakahannya kalau guru tersebut ridho untuk memberikan ilmu itu kepada muridnya. Ya, jadi kalau kita harus banyak memberikan udzur kepada guru-guru kita. Termasuk kalau saya ada di halaqah online, guru kita misalnya izin setengah jam, ya sudah kita tungguin. Ya, tidak memburu-buru. Loh kok lama banget toh guruku izinnya, katanya. Enggak, ya sudah kita tungguin. Dan kita berharap semoga Allah berikan keberkahan dalam pertemanan kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Maka sudah seyogianya seorang hamba hendaknya memilih kawan yang mampu menolongnya dalam melakukan kebaikan. Karena mereka adalah faktor utama yang membantu dalam menyucikan dan memperbaiki jiwanya. Dan hendaknya waspada terhadap kawan yang jahat serta rusak. Sebab mereka lebih berbahaya daripada penyakit apa ini? Scabies. Ya itu penyakit yang itu ya kena gigitan anjing. Oh gatel. Itu lebih ngeri lagi katanya ya. Naudzubillah ya. Jadi faidah yang bisa kita ambil dari pertemuan kita sekarang, ibu-ibu, teman-teman, yang pertama adalah berdoa, meminta kepada Allah agar Allah karuniakan untuk kita teman-teman yang baik. Yang kedua, berdoa lagi kepada Allah agar Allah mengaruniakan untuk kita komunitas yang baik. Karena di dalam komunitas itu pasti ada orang-orang ya di dalam grup itu, maka kita minta sama Allah. Yang ketiga, ya, kita pilih teman yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, ya, untuk kita jadikan sebagai bestie kita. Bestie itu artinya orang yang dekat dengan kita. Kita pilih dia. Ya. Bukan berarti dalam masalah ini kita pilih-pilih teman, ya. Tapi ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ibu-ibu, banyak. Ya, saya pernah mendengar seorang istri bercerita kepada saya, Ustazah, dulu suami saya itu orang yang salih, orang yang kalau ke masjid itu selalu pas adzan berkumandang selalu ke masjid. Tapi ternyata Allah uji dengan teman-temannya yang tidak baik. Ya, sukanya main perempuan, naudzubillah. Ya, sukanya jalan malam, akhirnya lambat laun suaminya ikut serta teman-temannya. Dari situ terjadilah apa? Prahara dalam rumah tangganya. Betul? Ada tuh zaman sekarang. Maka kita bagi seorang istri juga bukan hanya mendoakan diri kita, tapi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah karuniakan teman-teman yang baik untuk pasangan kita. Tulis ibu-ibu. Ya. Banyak
saya lihat kalau pas dapat konsultasi masalah rumah tangga itu asal muasal dari prahara rumah tangga itu salah satunya dapat teman yang nggak baik tuh. Ya, entah itu perempuannya, istrinya, entah itu suaminya, istrinya dapat besti-besti yang selalu ngobrol-ngobrol, udah cerai aja, kamu cantik. Itu ada juga yang begitu. Itu banyak loh laki-laki di sana yang siap untuk meminangmu. Itu juga ada model-model begitu zaman sekarang. Ya. Jadi kita minta sama Allah agar Allah mengaruniakan teman-teman yang baik untuk diri kita dan pasangan kita. Penting itu. Ya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, bertahanlah, bersabarlah. Manakala Allah telah memberikan kepada kita teman yang baik. Sabar, tahan. Jangan langsung kita minggir. Jangan langsung kita pengen berpisah. Ya, belum tentu kalau kita berpisah dari besti kita yang baik ini Allah karuniakan besti yang lebih baik. Ya, bertahan sabar. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain, maka pastinya orang lain juga menghargai kekurangan dan kelebihan kita. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, ya. Faedah yang bisa kita ambil dari kajian pertemuan kali ini adalah ya, ketika kita diminta, ini belum saya sampaikan, ketika kita diminta untuk memberikan nasihat oleh kawan kita, maka nasihatilah. Ya, kadang ada tuh teman kita yang lagi galau terus minta ke kita, tolong dong kasih aku nasihat. Ya, kita nasihati. Ya, jangan ada kata, wah saya kan juga masih banyak dosa, saya juga masih banyak maksiat. Jangan. Ya. Bisa jadi dengan nasihat yang kita berikan, Allah berikan hidayah untuk teman kita. Allah berikan ketenangan hidup untuk teman kita. Ya, kalau memang kita diminta untuk kita kasih nasihat, ya kita nasihati. Ya. Dan terakhir ibu-ibu, terakhir ya. Jangan lupa untuk kita terus mendekat ya dengan orang-orang yang senang datang ke majelis ilmu. Dekat dengan majelis ilmu artinya kita sedang mencari teman yang baik. Ya, jangan lupa kita untuk terus mendekat dengan orang-orang yang salih, terutama di dalam majlis ilmu. Karena dari majlis ilmu inilah Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Sampai ibu-ibu saya pernah mendengar, ya, bukan di Yogyakarta, ketika kami safari dakwah, ada orang cari besan itu di majlis ilmu. Iya. Jadi teman kawannya gitu loh. Ya, jadi waktu itu saya bimbing jamaah umroh, ya. Ibunya nih bilang, "Ustazah," jadi beliau itu minta waktu itu didoakan, sudah kenal sebelumnya karena saya pernah safari dakwah ke kota beliau. Terus beliau bilang, "Ustazah, saya minta didoakan anak gadis saya itu dijodohkan oleh Allah dengan orang yang baik." Setelah itu beliau umrah bareng kami. Ya, kemudian beliau cerita, "Ustazah, alhamdulillah anak perempuan saya sudah dapat jodohnya. Ternyata jodohnya itu adalah anak teman pengajian saya." Masya Allah. Tuh, dapat besan di mana? Di majlis ilmu. Ya. Jadi majlis ilmu ini Masya Allah, di dalamnya banyak kebarokan loh. Daripada nyari besan di jalanan, ya kan? Daripada nyari besan di media sosial, mending nyari besan di mana ibu-ibu? Di dalam majelis ilmu. Jadi nanti pulang ibu-ibu cari besan. Ya, Masya Allah. Baik, itu ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dari pertemanan yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan semoga Allah ridho dengan kehidupan kita. Kelak semoga ketika kita meninggal dunia kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.